Aku akan kembalikan uangnya. Aku akan segera kembalikan. Oke? Chen Ming, kalau kau tidak segera bercerai dengan kakakku, aku akan membunuhmu. wah, apa yang terjadi? Dia pasti sekarat, darahnya banyak sekali. Orang itu kabur. Aku Chen Ming. Dulu punya keluarga yang bahagia. Istri yang lembut dan baik, anak perempuan yang patuh dan mengerti. Tapi aku kecanduan judi, menghabiskan semua harta keluarga. Bahkan berutang banyak ke rentenir. Kartunya berikan padaku. Ini uang hasil jual rumah ibuku. Ini dari operasi Xuan. Aku untuk menyelamatkan Ella. Jangan banyak bicara. Berikan cepat, biar aku bisa balik modal. Berikan. Aku bilang berikan. Dengar tidak? Berikan. Ayah, tolong aku berutang judi. Ayah, tolong aku. Ayah, berikan aku uang, ayah. Ibumu sudah marah sampai dirawat di rumah sakit. Pergi kau. Aku tidak punya anak sepertimu. Pergi kau. Tolong aku, ayah. Berikan aku uang, ayah. Pergi kau. Tidak ada anak sepertimu. Ayah, kalau tidak memberiku, aku akan mati, ayah. Istri mau bercerai, orang tua mau putus hubungan. Hanya 3 bulan, keluarga hancur berantakan. Aku pantas mati. Mendeteksi kesadaran penyesalan yang kuat dari tuan rumah. Kemampuan meramal masa depan telah diaktifkan. Apa yang terjadi tadi? Siapa yang bicara? Ramal masa depan apa? Hei, sayang, aku salah. Aku tidak akan judi lagi. Percayalah padaku, beri aku satu kesempatan, oke? Chen Ming. Kita bercerai saja. Jangan, tunggu sebentar, sayang. Sayang. Tunggu sebentar. Kau ngapain? Hila ya? Pak, ke kantor catatan sipil. Aku buru-buru, cepat. Pak, cepat. Cepat, cepat, cepat. Ngebut saja, cepat. Mendeteksi tuan rumah hampir mati. Kemampuan mundur waktu diaktifkan otomatis. Hidup dimulai ulang. Aku benar-benar bisa meramal masa depan. Orang ini gila ya? Hila. Chen Ming, kita bercerai saja. Aku tunggu di depan kantor catatan sipil. Kalau tidak datang, aku akan bawa Xuan pada hidup. Sayang, jangan gegabah. Aku bisa meramal masa depan. Keluarga kita akan kaya, sayang. Hila. Orang ini hila. Hila. Chen Ming, aku sudah muak mendengar kebohonganmu. Halo. Tunggu dulu. Apa yang kamu lakukan? Hila ya? Pak, ke kantor catatan sipil. Aku ada urusan mendesak. Cepat. Pak, cepat, Pak. Cepat, cepat, cepat. Tidak bisa nekat. Bisa kecelakaan. Apa yang kamu omongkan? Astaga, ini juga bisa ditebak? Ayo, cepat pergi. Mama, Ada apa? sakit. Tidak sakit. Sudah kukatakan dari dulu, waktu menikah. Sudah kubilang Chen Ming tidak baik, sekarang begini. Judi, mabuk, kekerasan dalam rumah tangga, hutang judi menumpuk. Keluarga kita hancur karena dia. Siapa sangka dia terlihat baik, tapi perbuatannya lebih buruk dari binatang. Sayang. Kemampuan melihat masa depan telah aktif. Ini gambaran masa depan, istriku akan mati. Tidak. Aku harus mengubah masa depan ini, sayang. Chen Ming mau APA? Di hadapanku masih berani memukul orang? Ayah, sebelumnya aku salah, tapi sekarang aku punya kemampuan. Aku bisa membuat Linjia hidup bahagia bersamaku. Omong kosong. Chen Ming, aku peringatkan kamu. Jauhkan diri dari mereka berdua. Chen Ming, lihat, kamu sudah membuat mereka berdua menderita seperti apa. Maaf. Sebelumnya aku salah, maaf. Karena kamu masih punya sedikit nurani. Cepat bercerai dengan putriku.
Tidak, aku tidak bisa bercerai. Linjia dalam bahaya. Aku bisa melindunginya jika bersamanya. Bahaya apa? Kamu adalah bahaya terbesar. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Sayang, percayalah padaku sekali lagi, ya? Ayah. Xuan mohon, cerai dengan Mama. Xuan. Ayah tahu salah, ayah akan berubah. Kasih ayah satu kesempatan, ya? Beijing Gan. Jenny, aku mohon padamu. Tolong lepaskan kami. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Baik, aku setuju untuk bercerai. Kalian bangun dulu. Sayang. Keluarga pasien, ikut aku keluar sebentar. Anak ini menderita meduloblastoma, tumor ganas. Sangat berbahaya, harus segera dioperasi. Dokter. Butuh berapa uang? Minimal 500 juta, harus dilunasi besok malam. Keluarga kita sudah tidak punya uang lagi, meskipun menjual semua harta. Tidak akan cukup untuk 500 juta ini. Ini semua salahmu yang menghabiskan biaya operasi Xuan. Jika sesuatu terjadi pada Xuan, aku tidak akan memaafkanmu. Kak, bagaimana keadaannya? Kemana Xian? Biaya operasinya 500 juta. Dasar sampah, Yuan baru 5 tahun. Ketika kamu berjudi, pernahkah kamu berpikir, uang yang kamu habiskan adalah uang penyelamat Xuan? Qiang Zi, Ngomong begitu sekarang buat apa? cepat cari cara untuk mengumpulkan 500 juta ini, aku akan pinjam uang. Meskipun itu pinjaman ilegal, aku harus selamatkan nyawa Xuan. Pinjam uang ilegal apa? Kamu lupa bagaimana kakakmu ditekan oleh debt collector Chen Ming? Mereka bisa membakar, membunuh, memukul, apa saja bisa mereka lakukan. Bisa membunuh orang. Lalu harus bagaimana? Apa kita hanya bisa melihat? Xian mari. Masalah uang. Aku yang akan selesaikan. Kamu selesaikan? Jengken APA? Mencuri atau merampok? Atau berjudi lagi? Ayah, ibu, istri, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku pasti bisa dapatkan uang. Kamu pecandu judi. Ayah dan ibumu sudah memutuskan hubungan denganmu. Bicara besar siapa yang tidak bisa? Dengan apa kamu bisa mengeluarkan 500 juta ini? Sekarang aku belum bisa menjelaskan, percayalah padaku sementara. Aku pasti akan membawa 500 juta. Chen Ming, bisakah aku masih mempercayaimu? Dalam waktu 1 hari, hanya dengan 10.000 rupiah ini. Bagaimana bisa menghasilkan 500 juta? Ah, ada. 10.000 rupiah pas untuk beli kupon undian. Aku bisa melihat masa depan, pasti akan menang hadiah besar. Chen Ming, sudah berapa lama ini? Kapan kamu akan membayar utangmu padaku? Long, begini ceritanya. Anak perempuanku sakit dan dirawat di rumah sakit. Bisakah kamu memberi waktu 2 hari lagi? Kamu pikir aku ini lembaga amal? Kalau uangnya tidak dibayar sebelum besok, aku akan menagihnya ke istrimu. Aku sudah bercerai dengan Linjia, percuma kamu mencarinya. Ini bukan urusanmu. Duan Long. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menyentuh istriku sedikit saja, aku akan melawanmu habis-habisan. Dengan apa kamu melawanku? Lebih baik pikirkan cara mengumpulkan uang. Halo. Ini uang untuk menyelamatkan nyawa Xuan. Utang judi ke Duan Long hanya bisa ditunda 1 hari lagi. Paling-paling aku akan memberinya lebih banyak bunga. Menurut laporan dari Papa News, Bentong Pop terkenal Zhou Yilun telah ditangkap polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual. Konsernya di Haishi 3 hari kemudian dibatalkan secara massal. Perusahaan manajemen dan penyelenggara mengalami kerugian besar. Aku ingat kamu, Bos Sang. Bukankah kamu menimbun ribuan tiket? Konser penyanyi ini? Jangan tertawa. Dasar brengsek, berani melecehkan orang lain. Sekarang konsernya batal. Tiket yang awalnya seharga 500 yuan per lembar. Sekarang tidak ada harganya, seperti kertas bekas. Hei bos, berapa hadiah tertinggi dari kartu gores ini? Wah, muluk sekali. Langsung tanya hadiah terbesar. Apa kamu bisa menang atau bagaimana? Tidak boleh tanya begitu. Bos Sang, semua tamu harus dihormati. Jangan merusak bisnisku. Nilai nominal berbeda, hadiahnya berbeda. Tergantung kamu mau beli yang berapa. 10 yuan. Hadiah untuk 10 yuan kecil, yang terbesar di tempatku. Hanya 10.000 yuan. Baik, hari ini aku akan mencoba menang 10.000 yuan. Bisa saja kamu. Dengan 10 yuan mau menang 10.000? Kamu ini siapa? Urusanmu apa?
Aku cuma ingin berkomentar. Diam saja kamu, cerewet sekali. Sudah tahu tidak akan menang, beli saja lebih banyak. Lain kali pasti menang. Ya, kamu benar. Aktifkan kemampuan mundur waktu. Tiket yang awalnya seharga 500 yuan per lembar. Sekarang semuanya jadi kertas sampah, ya. Apa aku sudah bilang ini sebelumnya? Gores-gores, 10.000. Tunggu, yang kedua. Gak dapat. Yang ketiga. Gak dapat gak apa-apa. Yang keempat. Lain kali berusaha lagi. Yang kesembilan. Santai aja, jangan stres. Yuk, Mbak. Anak ini kok kayak familiar ya. Bos, yang ke-17, yang terakhir itu. Yang beli di sini biasanya beli satu-satu. Kayak kamu beli banyak gini, baru pertama kali aku lihat. 17 angka keberuntunganku, boleh kan? Dan aku punya firasat. Kali ini pasti dapat hadiah besar. Bisa aja loh, cuma 10.000 mau menang 10 juta. Kalau aku menang gimana? Kalau kamu menang, mau suruh aku ngapain? Aku akan lakukan. Oke, ini lo yang bilangnya. Aku bilang kalau aku menang. Aku beli 1000 tiket ini dengan 1 juta. Tiket konser Yo Yilun, gimana? Gimana lo tahu aku punya tiket konser Yo Yilun? Jangan tanya caranya, yang penting lo mau atau enggak. Cul. Orang ini kayaknya bodoh deh. Yo Yilun kan udah ditangkap. Tiket ini cuma kertas sampah. Waduh, beneran menang. Aduh, aku udah beli ribuan, paling cuma dapat 5.000. Kenapa lo bisa beruntung banget sih? Sini, aku kasih tahu. Aku punya kekuatan super, bisa lihat masa depan. Percaya? Bisa lihat masa depan? Aku superhero kali ya. Anak muda, keberuntunganmu bagus banget. Kasih uang ini ke bos Sang. Dia janji jual 1,000 tiket aniku aku. Kita udah sepakat ya, udah beli ya udah, gak bisa balik. Tenang, gak bakal nyesal. Sobat, mau bilang lo bodoh atau tolol ya? Yo Yilun kan udah ditangkap, konsernya juga dibatalkan. Tiket yang lo pegang ini gak ada harganya, ngapain beli? Ya beli dan jual lah, kan harganya 500.000 per lembar. Sob, tunggu dulu. Ada apa lagi? Sob, lo tahu info dalam negeri ya? Tadi kan aku udah bilang, aku bisa lihat masa depan. Dan 8 media berita semuanya menyebarkan rumor. Yo Yilun sama sekali tidak melakukan pelecehan. Besok akan dibebaskan tanpa tuntutan. Konsernya juga akan berlangsung seperti biasa. Bro, kamu lebih bisa menipu daripada dukun di jembatan itu. Ambil saja tumpukan sampah ini, buat lab pantat kamu. Besok sore jam 2 aku akan menunggu kamu di sini. 500.000 per tiket, terlambat 1 menit. Setiap tiket tambah 100.000. Bro, kalau punya uang, cepatlah berobat. Kalau tidak punya, cari donasi. Sakit jiwa. Nah, aku tunggu kamu besok datang merengek padaku. Siapa? Zhang Li jangan tidur, cepat lihat berita. Yo Yilun dibebaskan tanpa tuntutan, konser berlangsung seperti biasa. Seluruh dunia berebut tiket konsernya. Apa? Sekarang disiarkan berita malam, bintang pop terkenal Yo Yilun. Sebelumnya diduga melakukan pelecehan, dibawa polisi. Setelah diselidiki, ternyata tidak benar. 8 media berita diduga menyebarkan rumor. Sekarang Yo Yilun telah dibebaskan tanpa tuntutan. Sekarang tiket sudah naik sampai 2 juta per lembar. 1.000 tiket yang kamu beli kemana? Aku. Besok sore jam 2 aku akan menunggu kamu di sini. 500.000 per tiket, terlambat 1 menit.
Setiap tiket tambah 100.000. Benar-benar ditebak oleh anak ini. Apa yang ditebak? Jangan tanya, cepat ambilkan aku 500.000. Lalu bawa ke rumahku. Kenapa? Sudah bilang jangan tanya, cepat pergi saja. Bro, aku datang, bro. 500.000 sudah kubawa, 1.000 tiketku mana? Berikan padaku. Kamu terlambat 1 menit, sekarang 600.000. Jangan bro, aku cuma terlambat 1 menit. Bisa fleksibel dikit? Aturan adalah aturan, lagi pula nilai tiket ini sekarang. Kamu tahu sendiri, tidak masalah kalau kamu merasa mahal. Baik. Jangan bro, aku suruh orang bawa 100 lagi. Jangan buru-buru. Hello Yurong. Cepat bawa 100.000 ke toko lotre. Cepetan. Bro, minum-minum. Bro, 100.000, 600.000 lengkap, hitung dulu bro. Uang dan barang sudah jelas, aku pergi. Bang, ini kartu namaku. Lain kali. Kalau ada info internal lagi, hubungi aku ya. Nanti dulu. Hati-hati di jalan. Bang, ke rumah sakit, cepat ya. Operasi cuan-cuan 500.000. Ditambah hutang judi kedua long 100.000. Sekarang lengkap sudah. Sayang, Berapa utangmu? Penagih utang sampai ke rumah sakit? sayang, jangan panik, aku ada uang sekarang. Aku segera sampai, sabar ya. Bang, ada masalah, cepat. Hutang uang. Sayang. Chen Ming, ini salahmu sendiri. Membunuh istri dan anak sendiri. Duan Long, aku lawan kau. Kemampuan mundur waktu aktif otomatis. Linjia dalam bahaya. Linjia dalam bahaya. Hei. Bang, ke rumah sakit, cepat. Halo sayang. Sayang, bilang ke Duan Long aku ada uang. Aku antar sekarang, tunggu aku. Chen Ming, kau masih membohongiku? Berapa utang judimu sebenarnya? Dia mau telepon polisi, sita HP-nya. Halo. Bang, ada masalah? Cepat-cepat. Sayang. Jangan lompat. Jangan. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Mengapa? Aku tidak bisa. Maaf sayang, aku tidak bisa. Mengapa? Chen Ming, istrimu lompat sendiri, bukan salah orang lain. Mumpung istrimu masih hangat, ambil ginjalnya. Buat bayar utang judimu. Duan Long, kubunuh kau.
Kemampuan mundur waktu aktif otomatis. Bang, aku cuma telat semenit, maafin dong. Ini waktu yang lebih awal. Aku masih ada kesempatan. Kak, bisa atau tidak, katakanlah sesuatu. Tidak usah. Kakak, 60 ya 60, aku cari orang sekarang. Tidak usah. Sudah bawa mobil? Sudah. Antar aku ke rumah sakit. Aku antar kamu, kamu harus jual padaku. Nanti kita bicara lagi, ayo pergi. Belok kanan di depan. Baik. Akhirnya berhasil kali ini. Kak, aku tunggu di sini ya. Jangan paksa aku. Tolong jangan paksa aku. Kalau kamu terus memaksa, aku akan lompat. Aku mohon. Bagus, lompat saja. Kalau kamu mati, Aku bisa ambil ginjalmu untuk bayar utang suamimu. Aku sudah bercerai dengan Chen Ming. Aku mohon, kalau kamu cari uang, cari dia. Jangan cari aku. dia di kasino, sudah habis semua, mana ada uang lagi. Kalau tidak cari kamu, cari siapa lagi? Hei, perempuan ini mau lapor polisi, ambil HP-nya. Kasih, jangan. Hei, jangan. Aku mohon, jangan paksa aku. Kalau kamu terus memaksa, aku benar-benar akan lompat. Aku benar-benar akan lompat. Lompat saja. Lompat saja. Sayang. Sayang, bertahanlah. Duan Long. Kamu mau apa? Aku kasih tahu, aku akan mati. Kamu tidak akan dapat uang sepeser pun. Kamu mati lebih berharga daripada hidup. Kemampuan kembali ke masa lalu aktif otomatis. Kamu mau lawan aku dengan apa? Lebih baik cari cara cari uang. Ini sehari yang lalu, sepertinya hanya kematian. Yang bisa kembali ke titik waktu lebih awal. Kalau pergi sekarang, pasti bisa selamatkan Linjia. Tapi akan kehilangan kesempatan cari uang. Menunda bukan solusi jangka panjang. Harus selesaikan utang Duan Long dulu. Tidak dapat lagi. Bos. Yang terakhir. Yang datang ke sini biasanya beli satu-satu. Seperti kamu yang beli banyak, baru pertama kali aku lihat. Diam. Cepat. Aku belum bicara nih. Aduh, Dapat duit cepetan. Ambil. Duan Long, aku mau. Taruhan sama lo. Duan Long, aku mau taruhan sama lo. Chen Ming, beneran dateng juga lu. kukira lu cuma bercanda. Laki-laki. Gila apa sih laki? Lu beneran gak punya hati. Anak perempuan tumor otak dirawat. Baru dapat pinjaman langsung lari ke sini buat judi. Aku juga gak mau, tapi gak ada pilihan. Tamu tetap tamu, bilang aja mau main apa. Kamu lawan aku 1v1 ceki. Aku belum pernah kalah. Yakin mau main sama aku? Ah udah deh jangan banyak bacot, buruan mulai. Cepet banget, aku suka. Gak usah lama-lama, langsung sembelih babi. Serratus, Tarahan Dasar. All in. Langsung main gede-gedean. Hoki aja gak bisa apa-apa. Shen Ming. Awalnya mau main beberapa ronde lagi, lu sendiri yang all in. Jangan salahin aku suka. Ayo, buka kartu. Sepasangka. Chen Ming, masih muda, terlalu buru-buru. Aku sepesengas. Sedikit lebih gede dari lu.
Aku tahu. 100 buat taruhan dasar. Ikut dasar. Bicara. Fold. 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 Sudah cukup Chen Ming, kamu bikin orang lain nggak bisa main. Apa ada aturan di kasino yang melarang orang menyerah? Tidak ada, cuma aku rasa cara mainmu gak jantan. Kalau kamu bilang begitu, langsung aja next round, all in. Oke, aku suka. Chen Ming, kamu gak bakal mundur kan? Tentu tidak. All in. Aku buka kartamu. Tunggu. Chen Ming, aturan kasino, langkah yang sudah diambil tidak bisa ditarik kembali. Sekarang kamu mundur sudah terlambat. Aku gak mundur, aku mau naik taruhan. Naik taruhan? Kamu kuma bawa 1000 pada Tom. Pakai apa naik taruhannya? Anda lomba dress kasino memiliki permainan. Namanya taruhan tambahan di luar, kenapa gak boleh aku main? Roulette Rusia. Itu permainan taruhan nyawa. Taruhan ya taruhan. Ini kamu yang bilang. Di depanmu ada revolver, 5 peluru, peluru sudah dimuat. Tembak diri sendiri, kalau peluru meledak dan kamu masih hidup, 1 tembakan setara 10.000. 2 peluru 1 tembakan setara 20.000, dan seterusnya. Paling banyak orang pernah naik berapa peluru? Di kasinoku paling banyak ada tamu yang naik 3 peluru. Kamu tahu akhirnya gimana? Coba ceritakan. 1 tembakan kepala, otak berhamburan. Itu mereka kurang beruntung. Tiga peluru. Chen Ming, 3 peluru. Cuma setengah peluang hidup, yakin gak mau pertimbangkan lagi? Empat peluru, aku tahu kamu butuh uang, gak perlu main kayak gini. Lima peluru, kamu gak mau hidup lagi? 5 peluru, kamu gak mau hidup lagi? Kalau mau taruhan, taruhan yang gede. 5 peluru, kamu pasti mati, ini beneran udah kepepet. Nyawa aja gak mau, semua orang menjauh, hati-hati kena darah. Revolver punya 6 slot, asal beruntung. Pasti ada 1 slot kosong. Betul, tapi kemungkinan besar kamu mati. Aku tanya, berani taruhan atau tidak? Oke, kalau kamu mati, aku ambil tubuhmu buat bayar utang. Gak masalah, kalau aku menang gimana? Siratnya terserah kamu. Oke. Ini kamu yang bilang. 5 peluru, cuma perlu 1 tembakan. Kalau aku menang, chip di meja jadi milikku. Serta melunasi semua utang judi saya. Mau bertaruh atau tidak? Janji pria sejati tak bisa ditarik. Aku terima. Ini surat utangmu. Tapi aku mau cek pistolnya. Pistolmu masih perlu dicek? Tentu, aku tidak percaya padamu. Pistolnya tidak bermasalah. Silakan. Siapkan pembersih lantai. Tiga, 2, 1. Tembakan pertama. Siapkan pembersih lantai. Tembakan kedua. Tembakan ketiga. Tembakan keempat. Tembakan kelima. Siapkan pembersih lantai. Kok sepertinya sudah sering dibilangnya? 321. Dia benar-benar menang. Ini bisa kosong.
Anak yang terberkati. Tidak mungkin, berikan pistolnya padaku. Kamu sudah memeriksanya tadi. Aku tidak percaya, periksa lagi. Sekarang gimana? Kamu menang di game ini, tapi permainan kartu kita belum selesai. Kamu tidak bisa menang di game ini, utangmu tetap harus dibayar. Jangan banyak bicara, cepat buka kartu. Kenapa anak ini begitu percaya diri? Kartu apa yang dia pegang? Bos, jangan takut. Kamu punya 3K. Dia cuma punya sepasang as dan 1-3. Chen Ming, oh Chen Ming, Hebron tanggamu habis. Aku punya 3K. Dengan apa kamu bisa menang? Long 3K. Dia cuma bisa menang kalau punya 3 as. Mimpi apa? Kalau dia punya 3 as. Aku akan makan meja ini. Jangan banyak bicara, buka kartu. Chen Ming, Cuma 2 as berani ikut all in. siapa yang memberimu keberanian? Kamu lihat baik-baik. Bukan 2, 3. Benar 3 as? Tidak mungkin, as full house lawan K full house. Hell, bagaimana mungkin? Kamu jelas-jelas punya 2 as dan 1-3. Bagaimana bisa jadi 3 as? Long, aku belum buka kartu. Bagaimana kamu tahu kartuku? Apa kalian curang? Tidak ada yang curang, aku cuma nebak. Maaf, tapi kamu salah tebak. Aku menang, berikan surat hutangnya. Chen Ming lagi panas nih rezekinya. Mendingan dimanfaatin, main lagi beberapa ronde. Gak, aku udah janji sama istriku, gak bakal main judi lagi. Mulai hari ini, kita beres. Sudah. Jangan ganggu keluarga lagi. Tentu saja, nggak masalah. Makasih. Cewek aja kok gagal bagi kartu. Bos, sumpah, aku nggak salah bagi. Aku kasih dia 2 as dan 1 hati 3. Terus, hati 3 kok jadi as sekop? Aku nggak tahu, pasti dia curang. Aku punya 1 pasang as. Sedikit lebih gede dari kamu. Bukan 2, 3 kartu. Berdiri. Apa? Ada apa lagi? Dealer kami curiga kamu curang. Di badan kamu. Masih ada hati 3 yang belum sempat dimusnahin. Kamu nuduh aku? Aku yang mau nuduh kalian. Curang harus dipotong tangan. Punya bukti, tunjukin. Terus, bukti apa yang kamu punya kalau aku curang? Bolehkan orangku geledah badan kamu? Kalau aku bilang gak boleh? Nggak boleh juga. Geledah. Tunggu. Ini yang dimaksud? Untuk kamu. Kamu memang curang. Potong tangannya. Duan Long, kamu. Berdiri. Dealer kami curiga kamu curang. Di badan kamu pasti masih ada hati 3 yang belum sempat dimusnahin. Kamu nuduh aku? Aku yang mau nuduh kalian. Curang harus dipotong tangan. Punya bukti, tunjukin dong. Terus, bukti apa yang kamu punya kalau aku curang? Bolehkan orangku geledah badan kamu? Tentu. Silakan geledah.
Bos, enghakada. Aku boleh pergi sekarang? Nggak mungkin, hati tiga itu hilang kemana? Masalah utang judi udah selesai, tapi waktu ini. Zhang Li pasti udah pergi dari toko loter. Haisi besar banget, mau cari di mana? Setelah diperiksa, situasi tersebut tidak terbukti. Bapak News diduga menyebar rumor, saat ini Yao Yilun telah bebas dari tuduhan. Hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum Yao Yilun dinyatakan tidak bersalah. Aku harus menemukan Zhang Li sebelum berita pagi keluar. Dan membeli 1.000 tiket itu darinya. Kalau tidak, biaya operasi Xuan-Xuan 500.000. Tidak akan terkumpul. Tapi aku tidak punya kontak Zhang Li. Sama sekali tidak bisa menemukannya. Ini kartu namaku, kalau ada info dalam lagi. Hubungi aku ya. Aneh, aku bisa mencuri asekop dari masa depan. Tapi kartu nama dari Zhang Li hilang. Mungkin terkait kematian, jika mati saat mundur ke masa lalu. Barang dari masa depan akan ikut menghilang. Tapi aku pernah lihat kartu itu, harusnya ingat nomornya. (137) Hello, Zhang Li? Aku Chen. Kamu siapa? dapat nomorku dari mana? Jangan tanya dulu siapa aku tanya kamu. 1.000 tiket konser Yao Yilun. Masih ada padamu? Dari mana kamu tahu aku punya tiket konsernya? Jangan tanya siapa aku tanya tiketnya masih ada atau tidak. Sudah tidak ada, sudah kubuang. Dibuang? Di mana? Cepat cari lagi. Kamu mau apa sih? Mau beli atau gimana? Aku beli, asal kamu dalam 1 jam. Antar ke rumah sakit rakyat pusat kota. Aku bayar 10.000 untuk semuanya. Kamu siapa sih? Jangan-jangan cuma bercanda? Aku serius, dan aku tahu Yao Yilun ditangkap. Kamu buang tiketnya seperti sampah. Aku beli dengan 10.000. Lebih baik daripada dibuang, kan? Baik, tapi kalau kamu bohong, aku suruh orang pukul kamu. Uang 10.000 dari loter sudah habis. Mau cari 10.000 lagi di mana? Untuk beli 1.000 tiket itu? Iya, istriku punya. Jojo, MA. adikmu jual motor, ini 10.000, ambil. Lin yang sangat sayang motornya, uang ini tidak boleh kuambil. Uang adik kandung sendiri takut apa? Besok bisa bayar lebih sedikit lebih baik. Terima kasih, Bu. Asalkan kamu nanti menjauhi si pecandu judi itu. Semuanya akan baik-baik saja. Bu, Chen Ming bilang dia bisa cari uang. Kamu masih berharap padanya? Kalau ada uang, dia pasti sudah habiskan untuk judi. Sudah, jangan dibahas lagi. Aku pulang dulu, cari-cari lagi. Lihat apa lagi yang bisa dijual. Bro, kok aku merasa familiar denganmu? Siang tadi kita pernah ketemu di toko lotre. Oh, kamu itu ya? Kenapa waktu itu suruh aku diam? Aku kan gak ngomong apa-apa. Ah, sudahlah. Aku gak mau ribut. Tiketnya sudah kubawa. Mana uangnya? Udah, jangan banyak bicara. Ayo, naik, aku kasih uangnya. Gawat, ada masalah. Cepat ke rumah sakit. Chen Ming si pecandu judi itu datang lagi minta uang. Bu, kok kamu pulang? Istriku. Ini aku. Chen Ming, bukannya kamu cari uang? Kamu pulang buat apa? Bro, aku sudah ikut kamu naik. Cepat kasih uangnya. Uang apa? 10.000. Suamimu sudah janji padaku. Istri, uang ini akan kujelaskan. Jelas kenapa? Cepat kasih uangnya. Aku buru-buru nih. Ini uang hasil jual mobil adikku. Uang untuk menyelamatkan Xuan-Xuan. Aku lebih baik mati daripada kasih kamu. Bukan, istri, begini. Aku butuh 10.000 ini untuk bisnis. Kasih ke aku, besok sore. Biaya operasi Xuan-Xuan akan kucukupi.
Ayo, kasih ke aku. Chen Ming, berapa kali lagi kamu mau bohongi aku? Kamu bilang sudah berubah, minta dipercaya sekali lagi. Tapi kenyataannya, kamu tetap sama, bahkan 10.000 ini mau kamu tipu. Ini uang nyawa anakmu, Chen Ming. Kamu lihat, dia hampir mati karena gak ada uang berobat. Dia mau mati, Chen Ming. Chen Ming, istrimu sudah nangis. Kamu sangat ibu lagi. Diam. Istri, aku tahu dulu aku brengsek. Tapi aku sudah berubah. Utang judiku sudah lunas. Para brengsek itu nggak akan ganggu kalian lagi. Kamu masih judi? Kamu benar-benar nggak punya hati. Mau uang nggak? Meski aku sangat butuh uang, aku nggak akan melakukan hal keji seperti ini. Kamu punya istri cantik dan baik, masih saja judi, bahkan pinjam rentenir. Kamu benar-benar binatang. Udah. Kalian jangan pura-pura lagi. Gue kasih tahu, kecuali gue mati. Lo gak bakal dapat sepeser pun. SIS, gue beneran gak pura-pura, gue bukan sekutu dia. Gue jelasin semuanya ya, nih barang. Gak tahu dari mana, dapat nomor gue. Nelpon gue, bilang mau beli tiket konser Yo Wilun seharga 10.000. Gue jujur aja, si Yo Wilun itu. Soal kasus pelecehan, udah ditangkap dari dulu. Tiketnya gak ada harganya, sama sekali. Chen Ming, ini yang lo bilang bisnis ya? Chen Ming, lo udah 30 lebih. Anak lo butuh uang buat berobat. Bisa gak lo jadi ayah yang bertanggung jawab, Chen Ming? Cui Zi. Ma, si brengsek mana? Di atas, ayo, cepat naik. Cari mati, Qiang Zi, jangan nekat. Sayang, gue beneran gak bohong, gue bisa lihat masa depan. Yo Wilun bakal dibebasin tanpa salah, nanti. Harganya bakal naik, puluhan bahkan ratusan kali lipat. Asal kita beli sekarang. Biaya operasi Xuan pasti kebayar. Lo laki-laki gede, kelakuannya gak bener. Lo bisa lihat masa depan? Gue aja bilang gue superhero. Sayang, percaya gue sekali lagi. Cukup. Pergi lo, gue gak mau ketemu lo lagi seumur hidup. Kirk. Siapa yang ngunci pintu? Kak, lo gak apa-apa kan? Jangan ketok, gue mau ngomong bentar sama kakak lo, abis itu dibuka. Chen Ming, buka pintunya. Lo mau apa? Sayang, gue gak tahu gimana jelasinnya. Gue juga tahu, apapun yang gue lakukan, lo gak percaya. Tapi gue beneran bisa lihat masa depan. Sekarang gue buktiin. Lo mau apa? Gue kasih tahu. Apa yang paling menyedihkan? Ketemu seseorang. Buat salah. Pengen ganti, pengen bayar, tapi akhirnya sadar. Lo gak bisa berbuat apa-apa, salah yang udah dilakukan gak bisa diperbaiki. Gue kasih tahu, apa yang paling menyedihkan? Ketemu seseorang. Buat salah, pengen ganti, pengen bayar. Pada akhirnya baru sadar, kamu sama sekali tak bisa mengubah takdir. Dosa yang diperbuat takkan pernah bisa ditebus. Jia, ponselmu akan berdering. Itu pesan dari ibumu. Aku menyia-nyiakan hidupku. Aku ingin menggunakan nafas terakhir ini untuk memberitahumu. Aku selalu mencintaimu. Aku sudah menyia-nyiakan hidup ini. Aku akan menggunakan nafas terakhir ini untuk memberitahumu. Aku selalu mencintaimu. Selanjutnya, ada gelas yang akan jatuh. Waduh, kamu benar-benar bisa meramal masa depan. Aku telah menempuh perjalanan panjang melintasi alam semesta. Mencari seseorang yang hilang selama 10 tahun. Cinta adalah satu-satunya yang bisa kita rasakan. Melampaui dimensi ruang dan waktu. Aku telah menempuh perjalanan panjang melintasi alam semesta. Mencari seseorang yang hilang selama 10 tahun. Cinta adalah satu-satunya yang bisa kita rasakan. Melampaui dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya, adikmu akan berlari masuk membawa golok dan menebasku. 3, 2, 1. Bangsat, aku bunuh kau. Qiang Zi, hentikan. Kakak, biarkan aku tebas dia. Kalau dia mati, aku siap masuk penjara. Aku akan biarkan dia membebani kamu dan Xuan. Kakak, biarkan aku tebas dia. Kalau dia mati, aku siap masuk penjara. Aku. Bagaimana kamu tahu apa yang ingin kukatakan? Sekarang juga kubunuh kau. Qiang Zi. Lepaskan dia. Sayang, aku sudah membuktikan padamu, aku sudah berubah. Kumohon. Percayalah padaku sekali lagi. Kakak, jangan sekali-kali percaya omongannya. Dia hanya pandai merayu untuk mengelabui uangmu. Chen Ming,
Aku tak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi uang ini bukan milikku. Aku tak bisa memberikannya padamu. Aku mengerti. Aku akan mencari cara lain. Chenming, kau bangsat. Kau datang lagi meminta uang pada putriku. Bu, bukan seperti yang kau pikirkan. Pergi kau. Aku bukan ibumu. Cepat pergi, kalau tidak aku laporkan ke polisi. Baik. Aku pergi. Biaya operasi Xuan-Xuan. Aku pasti akan mendapatkannya. Ayo pergi. Jejia, kenapa kamu tidak meneleponku? Kalau bukan karena aku melihat, kamu pasti sudah ditipu uangnya lagi olehnya. Ibu, tidak mungkin. Apa tidak mungkin? Aku kan tahu sifatmu. Kamu itu mudah dibujuk, dia hanya perlu bicara manis beberapa kata. Langsung bisa mengendalikanmu. Kakak, si brengsek itu sama sekali tidak berusaha untuk membicarakan biaya operasi Xuan-Xuan. Dia hanya melihat kita sudah dapat uang, lalu langsung minta. Terus dipakai judi lagi, benar-benar kebiasaan buruk susah diubah. Cepat selesaikan prosedur perceraian, putuskan hubungan sama sekali. Ayah benar, Kak. Xuan-Xuan akan kami urus. Besok kamu harus cerai dengan orang itu. Kek. Kenapa kamu diam saja? Aku menunggu Alex dulu. Kamu bisa tahu apa yang akan aku katakan selanjutnya? Di waktu yang akan datang, kamu sudah mengatakan ini 3 kali. Aduh, Kak, kemampuan khususmu ini benar-benar aneh. aku merasa di hadapanmu seperti tidak pakai celana dalam. Baiklah, langsung saja, bicara tentang tiket. Tiket ada harganya, tapi persahabatanmu tak ternilai. Uang 10.000 ini juga tidak aku mau. Tiket ini juga semua aku berikan padamu. Tapi di hatiku selalu ada pertanyaan. Harus kakak bantu aku jawab. Kamu ingin bertanya, di waktu yang tidak kamu ketahui. Apa yang kamu ya kan? Iya. Kalau tidak aku tidak mengerti. Dari mana kamu tahu nomor teleponku? Pernah bertemu. Dan tidak hanya sekali, kamu memberikanku kartu namamu. Jadi aku punya nomormu. Aku seorang pebisnis, hanya orang yang sangat membantuku. Aku akan beri kartu nama. Oh, kalau begitu. Waktu itu kamu dari tanganku. Menipu 1.000 tiket ini. Lalu aku beli kembali dengan harga mahal. Mana ada tipu, aku beli dengan 10.000. Oh, waktu aku beli kembali, harganya berapa? 600.000, awalnya 500.000 per tiket. Tapi kamu terlambat, jadi aku naikkan harganya. Jadi 600.000 per tiket. Hak. Kamu belum terlalu kejam. Kalau Yo Yilun benar-benar dibebaskan dengan pengaruhnya. Harga tiket minimal naik jadi 2.000. Kak, aku masih belum paham nih. Kalau Semuanya berjalan sesuai yang kamu bilang, kenapa sekarang? tidak mengikuti skenario aslinya, Di waktu itu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi tetap tidak bisa menyelamatkan seseorang. Jadi aku harus mencari cara lain. oh, itu istrimu ya? Memang menyedihkan sih, demi menyelamatkan satu orang. Harus mengulang ratusan kali. Tapi di mata mereka, Kamu tetap si pecandu judul brengsek itu. Aku dulu emang brengsek sih. Jadi Linjia gak mau maafin aku ngerti kok. Hak, tenang aja. Dengan kekuatan supermu, nggak sampai 2 minggu. Pasti bakal terkenal di kota. Nanti, pasti bisa balikin hati kakak ipar. Ya kak, besok aku ajak kamu. Kenalin temanku. Dia lagi nyari negotiator handle. Dengan kekuatan supermu. Buat kamu emaha gampang banget. Iya. Bahas besok aja, sekarang selesaikan tiket dulu. Ayo, Aku udah makan. Kamu bawa aku ke sini buat apa? masih 10 menit lagi, TV bakal siarin. Berita malam tentang Yo Yilun dibebaskan. Bro, kamu mabuk ya? Zhou Yilun can. Figure public. Ancaman di depan umum. Bisa bikin kamu masuk penjara seumur hidup. Dia difitnah, sebentar lagi bakal dibersihin. Jangan bilang kamu fans gila yang punya filter fans buat kakakmu. Aku paling benci sama fans gila kayak kamu. Kakakmu masuk penjara jahit baju, sampai mesinnya kebakar. Kamu masih aja berhayal dia bakal dibebaskan. Hidup mati buat kakak, sampai ngutang buat voting. Uang segitu, kenapa nggak kasih ke orang tua? Sedikit buat apa? Kena bener nih, sakit ya? Kami gak ngefans, cuma ngomongin fakta. Omong kosong. Paling sebel sama sampah masyarakat kayak kamu. Kamu ngomong apa sih? Zhang Li, gampang banget nyebut orang. Kamu juga jijik sih. Siapa yang jijik? Mau berantem lo? Sebelum berantem, pikir dulu ya. Iya, 3 blok dari sini ada patroli polisi. Kalau kamu gebukin botol ke kepalaku, polisi bakal datang dalam 3 menit.
Terus kamu bakal nangis minta maaf, bilang lagi mabuk. Gak sengaja, minta maaf, nawarin 100.000. Aku gak terima, terus kamu masuk penjara 3 tahun. Kamu percaya atau tidak? Memukul orang itu melanggar hukum, bertaruh tidak. Kamu bilang tadi, Yo Yilun akan dibebaskan tanpa tuntutan. Kalau tidak dibebaskan gimana? Kamu bilang gimana? Kalau tidak dibebaskan, kamu minum semua arak ini. Kalau kamu kalah, Kalau aku kalah, aku minum 2 kali lipat. arak ini harus diminum? Jangan banyak bicara. Kalian serius? Minum segini bisa mati. Kamu tahu, tadi kamu bilang 10 menit, sekarang waktunya. Tinggal 1 menit lagi. Dalam 1 menit. Tidak ada berita selingan, aku akan menekan kepalamu sampai kamu menghabiskannya. Tidak perlu 1 menit, 3 detik lagi. Kamu harus menghabiskannya. 3, 2, 1. Sekarang ada berita terbaru. Hanyanai terkenal Joey Lewin. Sebelumnya diduga melakukan pelecehan seksual dan dibawa polisi. Setelah diselidiki, ternyata tidak benar. Bapak News diduga menyebarkan rumor. Sekarang Yo Yilun telah dibebaskan tanpa tuntutan. Konsernya di Haixi akan berlangsung seperti biasa. Kamu tahu dalamannya, aku tidak komentar. Tapi kok bisa pas detik-detik gitu? Kalah. Kamu kalah, cepat minum. Sudah, cuma bercanda. Sobat, jangan bertaruh lagi. Baiklah sobat, maaf. Kak, kali ini aku benar-benar kagum. Mulai sekarang kamu adalah kakak kandungku. Ini maksudnya apa? Kak, di kartu ini ada 2 juta, uang penjualan tiket. Dengan harga tertinggi pasar, 2.000 per tiket. 1.000 tiket berarti 2 juta. Kamu tidak mau uang? Aku tidak mau. Mulai sekarang aku ikut kakak. Masih takut tidak dapat uang? Oke. Besok setelah urusanku selesai, aku panggil kamu untuk ketemu teman-temanmu. Ok. Kak, kita sepakat ya. Sampai jumpa besok. Aku pergi urus tiket dulu. Besok aku tunggu kabar baiknya ya kak. Oke. Memang anjing tidak bisa berubah. Sabit yours. Proses perceraian, putus hubungan sama sekali. Ayah benar. Kakak, Xian kami yang urus. Besok kamu harus cerai dengan pria tampan itu. Chen Ming. Aku di depan kantor catatan sipil. Kamu datang, kita cerai. Halo sayang, aku sedang bayar di rumah sakit. Tunggu sebentar, ya? Sudah, jangan bohong lagi padaku. Aku hanya akan menunggu setengah jam. Kamu datang. Sayang, jangan ngomong sembarangan. Baik, aku segera sampai. Pak, sudah selesai. Sayang, operasi Xuan-Xuan akan berjalan lancar. Nanti aku tidak akan ikut rumah sakit, biar orang tuamu tidak kesal melihatku. Kita sudah bercerai. Lebih baik panggil aku dengan namaku saja. Baik, kalau begitu tunggu sampai Xuan-Xuan keluar dari rumah sakit. Aku akan datang besok lagi. Demi kesehatan fisik dan mental Xuan-Xuan. Lebih baik kamu tidak usah muncul lagi. Tapi Xuan-Xuan juga anakku. Dengan ayah sepertimu. Dia sangat malu. Sayang, aku akan merebut kalian kembali. Aku bersumpah. Halo, manajer Wang. Aku ingin menebus rumah yang aku gadai sebelumnya. Tian Chen, kalau ingin menebus, harganya minimal 1,5 juta. Suster, biaya operasi cucuku bisakah ditunda 2 hari lagi? Kami benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu sekaligus. Biaya operasi Xuan-Xuan. Sudah dibayar? APA? Kamu tidak salah lihat? Tidak salah, 500.000 dibayar lunas. Operasinya dijadwalkan besok pagi. Bisakah kamu lihat? Siapa yang membayarnya? Tidak ada nama yang tercantum. Bukan kalian yang bayar? Baik. Aku akan tanya lagi. Bu, aku dan Chen Ming sudah mengurus surat cerai. Kamu yang bayar, kan? Uang 10.000 itu belum sempat aku bayarkan. Apa dia sekarang? Tidak usah. Sudah ada yang bayar, 500.000. Apa? Halo sayang, aku sedang di rumah sakit untuk bayar biaya. Tunggu sebentar, ya? Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Saat mengurus perceraian, Chen Ming bilang lewat telepon, dia yang bayar. Omong kosong. Dia penjudi, mana mungkin punya 500.000? Pasti Chang Zi yang bayar. Dia bilang dia yang minjam,
tapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Pasti Changzi, di sini Kumaja. Siapa lagi kalau bukan dia? Chen Ming. Kita sudah cerai. Kamu mau apa? Dulu aku brengsek, judi sampai rumah kita hilang. Tapi sekarang sudah aku tebus kembali. Kamu dan Xuan nanti. Tidak perlu sewa rumah lagi. Dapat uang dari mana? Aku kerja sama teman, buka usaha kecil-kecilan, dapat untung. Nanti kalau Xuan keluar dari rumah sakit, kalian pindah kembali. Aku pergi dulu. Jangan judi lagi. Uang ini benar-benar bukan dari judi. Kalau bukan judi, dari mana bisa pinjam uang? Aku tahu kalian punya prasangka buruk padaku, tapi benar-benar sudah tidak judi lagi. Aku pergi. Kak Chen, bukannya kamu bisa meramal masa depan? Katanya operasi Xuan hari ini akan sukses. Kenapa hari ini kamu masih di sini menunggu? Kamu tidak punya anak, tidak akan mengerti. Aku memang tidak mengerti, Kak Chen, tapi... Hoi, ini kita sudah janjian. Bos Qin dari grup Qin Yun. Sudah janjian waktunya. Kita tidak boleh terlambat. Tidak usah buru-buru, tunggu sebentar lagi tidak apa-apa. Bukannya katamu Chen Ming sudah sembuh? Kenapa operasi besar anaknya? Dia malah tidak muncul? Dia mungkin takut kalian marah. Kalau aku lihat dia, pasti kupatahkan kakinya. Kalau Chen Ming tidak datang ya sudah. Tapi Kiang Zi kenapa? Sudah 2 hari tidak kelihatan. Dokter, Dokter? Bagaimana kondisi anak saya? Operasinya sukses, tinggal observasi beberapa hari lagi bisa pulang. oh terima kasih, dokter. Kak Chen, Xuan sudah aman. Ayo kita cepat pergi. Baik. Ah, Kak Chen, kamu kenapa? aku baru saja melihat masa depan. Melihat Linjia kena penyakit yang sangat parah. Penyakit yang sangat parah? Susah diopati. Masa depan sangat kabur, sama sekali tidak jelas. Aku juga tidak tahu penyakit apa yang dia derita. Kakak Chen, tenang saja, teknologi medis sekarang sudah sangat maju. Asalkan kita bisa menghasilkan lebih banyak uang, pasti bisa menyembuhkan penyakit kakak ipar. Benar juga. Ayo, pergi ke grup Qin Yun. Baik, Linjia, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali. Pasti tubuhmu tidak kuat. Luangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan lengkap. Pesan siapa ini? Sampah. Kak, Bos Qin sedang rapat. Kita tunggu sebentar di sini. Minuman anggurnya mahal loh. Hei, teman lama, ini yang aku bilang. Temen aku, Chen Ming. Aku hanya memberi kamu 5 menit untuk membuktikan nilaimu. Waktu mulai. Ah, Teman lama, ini orang yang kamu rekomendasikan? Tidak profesional sama sekali. Ah, jangan bilang begitu. Orang yang aku rekomendasikan. Kapan pernah mengecewakan? Benar kan? Kak, grup Qin Yun ini adalah operator anggur premium global. Mereka sedang merekrut promotor bisnis global. Jujur saja, itu adalah negosiator. Mereka ingin kamu mendapatkan lebih banyak keuntungan dari pabrik untuk grup mereka. Negosiasi ini, buat kamu, bukanlah hal yang sulit. mengerti. Kamu masih punya 3 menit. Tidak perlu 3 menit, 1 kalimat saja. Anggur ini palsu. Apa maksudmu? Bos Qin minggu lalu membeli sejumlah anggur dari Gawel. 100.000 botol, bernilai 500 juta, rencananya malam ini. Setelah rapat, akan diluncurkan ke pasar. Benar kan? Anggur ini masuk melalui saluran khusus. Dan dirahasiakan. Selain ayahku dan asistenku, tidak ada yang tahu. Dari mana kamu dengar? Teman lama, anggap saja dia peramal. Sudahlah, Omong kosong. Ini rahasia perusahaan kami. Cepat katakan, atau aku laporkan ke polisi. Laporkan saja, aku tidak peduli. Tapi aku harus memperingatkanmu. 100.000 botol anggur ini semuanya palsu, begitu masuk ke pasar. Akibatnya tidak terbayangkan. Berani beraninya menipu Qin Yun.
Satpam, satpam. Usir mereka keluar. Jangan. Teman lama, kamu ini ngapain sih? Zhang Li, aku anggap kamu teman lama. Kamu malah carry penipu bohongan aku. Aduh, dia beneran bukan penipu, kok nggak percaya? Apa yang aku bilang? Usir aku boleh. Tapi aku mau nasihatin kamu, pikir baik-baik. Grup Kinyun punya 3.000 distributor di seluruh negeri. Melayani ratusan juta pelanggan, kalau anggur ini masuk pasar. Minum aja bisa mati, urusan ganti rugi masih kecil. Yang besar itu kriminal, Bos Kin. Bisa masuk penjara, sisa hidupnya. Habis di penjara. Kinyun, aku tahu bisnis kamu sekarang besar. Tapi kamu juga nggak boleh otoriter terus kan? Anggur ini ada masalah atau enggak, kamu tes dulu. Baru tahu kan? Kalian keluar dulu. Bos Kin ya. Kamu harus bersyukur ketemu aku, kalau enggak. Masa depan cerah grup Kinyun ini. Hancur di tanganmu. Anggur ini produk musiman dari Château de Vaterland, Perancis. Dikenalin-kenalan, masuk lewat jalur khusus. Terus kenapa? Kamu nggak ngerti anggur, Château de Vaterland. Itu merek top di dunia anggur, produk premium. Jakui seluruh dunia. Aku emang gak ngerti anggur, tapi aku tahu ini palsu. Minum aja bisa mati orang. Anggur ini akan aku tes, kalau nggak ada masalah. Kamu tamat. Bos Kin yang otoriter. Bisa dengar saran orang. Nggak gampang. Kamu, Teman lama jangan marah. Dia juga niatnya baik. hari ini kasih muka ke Zhang Li. Biar kamu mati ngerti, Bos Kin emang selalu. Dingin gini ya. Aku penasaran banget lihat sisi lain kamu. Kak Yun, kamu cari aku, bawa anggur ini buat dites. Hasilnya harus keluar dalam 2 jam, ngerti? Aku sudah menyuruh orang menutup seluruh gedung. Sebelum hasil pemeriksaan keluar. Kamu jangan harap bisa meninggalkan ruangan ini setengah langkah pun. Apa? Buang air kecil saja tidak boleh? Kamu tertawa saja. Jika hasil tes tidak ada masalah, aku akan menuntutmu. Atas tuduhan mencuri rahasia dagang. Sudahlah, tuntutan apa lagi? Aku lapar. Bos Kin, kamu tidak mengatur apa-apa? Ini mereka. Buat aku juga 2 porsi. 2 porsi. Kirimkan 2 porsi steak merah anggur ke kantor direktur. Terima kasih. Kayak orang kelaparan saja. Bos Kin, ambil 2 botol anggur merah dong. Bos Kin, laporan tes sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Cepat katakan. Tidak API, siapa katakan? Aku belum manajer departemen bisnis pergi memeriksa sendiri. Dia mengambil 3 sampel, tapi ketiga sampel ITU. Bagaimana? Cepat katakan, Bos Kin. 3 botol semuanya anggur palsu. Bagaimana mungkin? Barcode dan label dalam bahasa Inggris dan Mandarin semuanya benar. Tapi sulfur dioksida melebihi batas parah, dan anggur itu mengandung alkohol industri. Aku menghabiskan 5 miliar. Jabrani, Bos Chin, perbuatannya sangat keji, dan dia sengaja menjebakmu. Minuman seperti ini bisa mematikan jika diminum. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Bagaimana bisa, Bos Kin? Kita sebentar lagi akan bernegosiasi dengan grup Mandaus. Jika di saat genting seperti ini muncul masalah, semuanya akan hancur. Untung Bos Kin mengirim anggur itu untuk diperiksa. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Sama-sama. Tuan Chen, terima kasih. Wah, teman sekelas lama, apa yang ku bilang? Orang yang kuperkenalkan padamu. Mana mungkin jelek? Bos Kin, lihat. Aku sudah menyelesaikan masalah ini untuk Kinyun. Bukankah kamu seharusnya sedikit memberi apresiasi? Tuan Chen adalah penyelamat grup Kinyun. Berapapun uangnya, silakan sebutkan. Berapa? Setidaknya 5 juta. Aku berikan 50 juta, ditambah gaji tahunan 50 juta. Jabatan CEO, silakan Tuan Chen. Bergabunglah dengan grup Kinyun kami. Sebenarnya bukan tidak bisa, kan? Tapi aku punya syarat. Zero API, silakan bicara. Aku mau syarat. Tidak kerja tapi mau gaji? Gaji buta. Betul. Kalau Bos Kin merasa tidak masalah, sekarang juga bisa langsung tanda tangan kontrak. Bos Kin datang kerja tepat waktu setiap hari. Dapat gaji besar tapi tidak kerja. Kamu pikir kamu siapa? Kalau begitu, tidak ada kesepakatan. Kalau tidak ada, kita pergi. Ayo pergi. Jangan. Tidak kerja ya sudah, tapi 1 minggu lagi ada negosiasi dengan grup Margaus. Tuan Chen harus hadir. Aku pertimbangkan dulu.
Pertimbangkanlah. Bos Kim murah hati, aku pergi dulu. Aku juga pergi. Tuan Chen ini sebenarnya siapa sih? Sudah kubilangkan, dia benar-benar seorang peramal. Jangan main-main. Kamu yang main-main. Pokoknya uang 1 miliar ini pasti worth it. Aku pergi. Kak, kamu memang luar biasa, Bos Kim. Jarang sekali bisa dipermainkan seperti ini. Uang hari ini ada kontribusimu, 50 juta bagi 2. Jangan. Terima saja. Kalau tidak, jangan ikut aku lagi. Baiklah. Aku ke bank untuk cairkan, nanti aku transfer ke rekeningmu. Transfer 1 juta untukku, sisanya belikan saham. Kak, kamu mau mengajakku cari untung besar ya? Aku akan kasih tahu saham mana yang dibeli, kapan belinya. Kapan jualnya, harus tepat sesuai waktu yang aku berikan. Mengerti? Siap, pasti menjalankan tugas. Dengan kemampuan Kak Chen, pasti bisa menguasai pasar saham, Warren Buffett saja. Bapak investasi Templeton sekalipun, di hadapan dewa konsep seperti Kak Chen, mereka send hanya arek-arek. Dengar ya. Kamu jangan terlalu mencolok, aku tidak mau orang lain tahu urusanku. Mengerti? Tenang saja Kak, aku kan tidak bodoh. Kak, kalau pakai kemampuanmu untuk main saham, tidak lama lagi, kamu bisa menjadi orang terkaya di dunia. Nanti kalau sudah kaya, mau diapakan uangnya? Chen Ming. Apa aku akan mati? Kakak, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, aku pergi dulu ya. Nah, mau coba ramalan? Ramalanku lebih akurat, ngapain ramal-ramal? Hadiah dari takdir, harganya sudah ditetapkan dalam diam. Ayo, ramal saja, lagi pula aku tidak percaya apapun yang kamu katakan. Ramalan itu, yang penting niatnya tulus. Tadi kamu bilang hadiah dari takdir, maksudnya apa? Tuhan pernah memberimu sebuah hadiah. Bisa membantumu mengubah masa depan di saat kritis. Bagaimana kamu tahu? Penyesalan disebut penyesalan, karena tidak bisa diperbaiki. Yang kamu anggap perbaikan hanyalah permukaan, Tuhan itu adil dalam pertukaran. Kamu mendapatkan sesuatu, pasti akan kehilangan yang lain. Ngomong apa sih? Gak jelas. Tuhan pernah memberi hadiah, sebagai gantinya. Dia akan mengambil yang paling kamu sayangi. Meskipun kamu sementara mengubah sebab akibat, Tuhan akan menagihnya di waktu lain. Chen Ming. Apa aku akan mati? Penyesalan yang sudah ditakdirkan, tidak bisa kamu lunasi. Kali ini ramalannya gratis, lain kali bayar ya. Tuan. Kakek, Tuan. Kakek. Chen Ming, kamu 2 hari ini. Pernah lihat Yang Zi? Tidak, kenapa? Dia hilang. Apa? Linjia. Bagaimana bisa? Qiang Zi hilang? Selama punya itu, Yang Zi bilang biaya operasi kurang, mau pinjam uang. Lalu menghilang. Telepon tidak diangkat, SMS tidak dibalas. Orang tua hampir gila khawatir. Sudah lapor polisi? Sudah, disuruh pulang tunggu kabar. Seharusnya tidak apa-apa, sudah dewasa, tunggu 2 hari lagi. Chen Ming, aku takut dia pinjam ke rentenir. Dia melakukannya demi Xuan, nekat mengambil risiko. Kamu harus bantu dia. Percayalah padaku. Aku percaya. Temukan kasino Duanlong. Kamu berani sekali ya. Berani curang di kasino gue, Long. Keponakan gue butuh operasi, butuh uang darurat, gue terpaksa. Curang. Jangan cari-cari alasan. Kamu gak tahu ya? Coba tanya-tanya, kasino gue. Dari dulu sampai sekarang, gak ada yang bisa curang. Lalu pergi dengan selamat, bos. Itu Chen Ming kan juga curang. Kok dia bisa pergi? Dia gone. Diam lo,
Mati aja. Chen Ming itu iparmu ya? Gue akui, dia emang jago. Sampai sekarang gue nggak ngerti, dia gimana caranya curang. Nggak bisa bohong, keren banget, bener-bener keren, main api. Sampai berani main di depan gue. Tapi kamu nggak sepintar iparmu. Kamu curang di kasino gue, ketahuan sama gue. Coba bilang, gimana ini kita selesain? Gue nggak berani lagi. Gue nggak bakal berani datang lagi. Ini bukan pasar lo. Masih mikir buat datang lagi, Long? Gue nggak berani. Jangan bunuh gue. Gue nggak bunuh lo, cuma potong tangan aja buat hukuman curang. Mana yang mau dipotong? Chen Qian, gue beneran tahu salah, Long. Bisa nggak lo lepasin gue? Oke, gini aja. Bayar gue 100 juta, ganti rugi nama baik, abis itu selesai. Long, gue nggak punya uang. Nggak punya? Oh, kan lo masih punya badan, paling nggak. Gue jual lo ke luar negeri buat bayar utang. Enggak. Ini bukan urusan lo. Berhenti. Ipar. Oh, siapa ini? Ini kan teman gue, Chen Ming. Duan Long. Lepasin orang itu sekarang. Dia curang di kasino gue, ketahuan sama gue. Gue lepasin dia? Muka gue mau taruh di mana nanti? Jangan pikir gue nggak tahu lo ngapain aja. Lepasin dia sekarang. Masih bisa kita bicarakan. Ancam gue? Buka kasino, jual beli organ, kalau ketahuan. Lo sisa hidup cuma di penjara. Chen Ming, kalau lo tahu segalanya. Kok nggak tahu kalau lo nggak boleh datang hari ini? Aku datang untuk membujukmu menyerahkan diri sekarang. Masih bisa dapat ringanan hukuman. Chen Ming, wahai Chen Ming. Mau jadi pahlawan sendiri saja sudah cukup, kok malah bawa istri juga? Benar-benar tidak tahu diri. Sudahlah, kalau sudah datang, tinggallah hari ini. Duan Long, aku memperingatkanmu. Jangan terus-menerus menjerumuskan diri dalam kejahatan. Menyerahkan diri sekarang adalah pilihan paling bijakmu. Baik, kita bertaruh. Kalau kamu menang, aku akan langsung menyerahkan diri. Katakan, mau taruhan apa? Terakhir kamu main Russian roulette di tempatku. 5 peluru kamu menang semua. Bukankah kamu anak emas? Kita bertaruh lagi. Kalau kamu menang, aku akan langsung menyerahkan diri. Tidak boleh. Tenang. Percayalah padaku. Ayo. Pergi tunggu di samping. Baik. Aku terima taruhanmu. Chen Ming, kamu gila. 5 peluru, peluang kena tembak. 83%. Jangan bertaruh. Kamu menang sekali. Langsung menganggap diri anak terpilih? Jangan banyak bicara. Tembak. Tidak boleh. Chen Ming, kamu janji padaku tidak akan bertaruh lagi. Sayang. Aku tidak akan ada masalah. Tenang. Keberuntungan tidak selalu berpihak pada orang bodoh. Chen Ming, di kehidupan selanjutnya lebih hati-hati. Sayang, hati-hati. Sayang. Ternyata kamu masih peduli padaku. Kenapa bisa begini? Bukankah kamu bilang tadi aku anak terpilih? Sayang, hati-hati. Jangan bergerak. Duan Long, kamu membuka kasino ilegal. Melakukan aktivitas kriminal, buktinya jelas. Sekarang kamu ditangkap sesuai hukum. Ayo pergi. Chen Ming, katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Anggap saja aku benar-benar anak terpilih. Aku tidak terima. Pakai chat gimana mau main? Ayo pergi. Cepat pergi. Chiang Ziai. Ayah Chiang Ziai. Ebio. Nak, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa. Kakak ipar yang menyelamatkanku. Jangan kira kamu menyelamatkan Lin Qiang, kami bisa memaafkanmu. Ebio. Itu perasaan kamu terhadap kakak ipar. Kakak ipar sekarang benar-benar berbeda. Apa bedanya? Tetap sama brengseknya. Aku juga merasa aura negatif Chen Ming. Sudah hilang, semoga dia sudah berubah. 10 taruhan 10 kalah, lebih baik tidak bertaruh. Kita pergi dulu. Biarkan kakak dan kakak ipar berbicara berdua. Tidak boleh.
Aku tidak setuju mereka berdua bersama. Kakak ipar yang menyelamatkanku, maafkan dia. Ayo pergi, pergi. Kamu tadi memanggilku apa? Aku tidak memanggil. Memanggilku 2 kali. Aku tidak memanggil, kamu salah dengar. Sudah memanggil suami? Kapan mau menikah lagi denganku? Tunggu orang tuamu memaafkanmu dulu. Pergi. Tunggu sebentar. Itu, kemarin aku menyuruhmu periksa kesehatan. Sudah pergi? Sudah, tidak ada masalah. Yakin? Sudah, apa masalahnya? Xuan 2 hari ini sudah membaik. Aku rencana besok membawanya pulang. Baik. Besok malam, aku dan Xuan akan ke rumah orang tuamu, mau ikut? Kamu mau membawaku? Itu kan orang tuamu, masa tidak? Baik. Chen Ming. Apa aku akan mati? Tunggu aku sebentar. Kakak, Halo. saham yang kamu suruh aku beli banyak, semuanya naik limit. Sudah dijual sesuai waktu yang kamu minta. Kita untung lebih dari 3 juta. Mengerti. Sekarang kamu bantu aku daftarkan sebuah perusahaan. Perusahaan sekuritas? Perusahaan farmasi. Ini untuk kakak ipar ya? Iya. Okham, obat khusus untuk penyakit apa yang mau dikembangkan? Ada kategori besar atau kamu tahu? Kakak ipar sakit apa? Mungkin karena aku terlalu sering mundur ke masa lalu. Sekarang pandanganku tentang masa depan sangat kabur. Kalau soal penyakit kakak ipar secara spesifik, aku belum tahu. Baiklah, aku akan daftarkan perusahaan dulu. Kalau sudah ada kabar, aku akan rekrut orang dengan gaji tinggi, kita mulai pengembangan. Oke. Begitu saja dulu. Linjia, bagaimana kalau besok aku temani kamu lagi untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh? Tidak perlu, aku baik-baik saja. Dengar aku. Oke, Apa kamu melihat sesuatu? Apa aku akan mati? jangan ngawur. Ini cuma pemeriksaan kesehatan biasa. Chen Ming, jangan nakut-nakuti aku. Xuan masih kecil. Aku tidak boleh kenapa-napa. Jangan berpikir macam-macam. Bahkan jika ada masalah, teknologi medis sekarang sangat maju, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jangan khawatir. Ayo. Bagaimana, dokter? Aku sakit apa sebenarnya? Ini, hasil pemeriksaan normal semua. CT dan EKG rutin, tidak ada masalah. Ekokardiografi dan angiografi koroner, normal, tidak ada kelainan. Hanya saja, aktivitas sel imun sedikit tidak normal. Ini mungkin karena stres yang berlebihan. Perhatikan fluktuasi emosi sehari-hari. Lihat kan? Sudah kubilang tubuhku tidak ada masalah. Bikin kaget saja, hampir mati kaget. Syukurlah tidak ada apa-apa. Terima kasih, dokter. Kita pergi ya. Aku pulang dulu. Xuan masih perlu diurus. Aku Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Hanya saja, Xuan masih punya prasangka terhadapmu. Aku akan pulang malam ini. Akan kubujuk dia. Kamu jemput kami besok. baik. Jia. Terima kasih sudah begitu pengertian, tapi tenang saja. Aku pasti akan membuatmu dan Xuan. Hidup bahagia. Aku percaya padamu. Aku pergi dulu. Hati-hati. Ada hal lain? Dokter, saya ingin konsultasi. Apakah ada penyakit langka yang tidak terdeteksi saat pemeriksaan kesehatan? Dan gejalanya muncul sangat cepat. Tapi dengan tingkat pengobatan saat ini, tidak bisa disembuhkan. Kalau begitu, cakupannya terlalu luas. Dalam sejarah perkembangan medis manusia, proporsi penyakit langka yang diketahui, sekitar 10% dari total penyakit manusia. Ada sekitar 7.000 jenis lebih. Tapi umumnya, jenisnya sangat banyak dan kompleks. Karena kasusnya jarang, gejalanya sangat kompleks, sehingga manusia belum sepenuhnya memahami mekanisme patologinya. Obat yang efektif kurang dari 5% sekali terkena. Hampir pasti meninggal. Keluarga ini, apakah Anda khawatir? Dengan tumor otak putri Anda, Xuan? Jangan khawatir, operasinya sangat sukses. Besok sudah bisa pulang. Baiklah, terima kasih dokter.
Penyesalan yang sudah ditakdirkan tidak bisa kamu tebus. Apakah aku akan mati sehingga manusia belum sepenuhnya memahami mekanisme patologinya? Obat yang efektif kurang dari 5% sekali terkena. Hampir pasti meninggal. Chen Ming, ini Kinyun. Margos Group telah mempekerjakan tim negosiator terbaik di dalam negeri. Perundingan akan dimulai pada besok sore pukul 3. Tempatnya di gedung Kinyun Group. Aku ada acara jam 6, apakah masih sempat? Jika lancar, seharusnya tidak masalah. Baik, aku akan datang tepat waktu. Sebagian besar klausul sudah disepakati kedua belah pihak. Saat ini, poin perselisihan ada pada persentase bagi hasil, Margos Group. Persentase cashback tertinggi yang diberikan adalah 15%. Ekspektasi saya adalah 20%. Mengerti. Boskin, apakah perusahaan Anda hanya mengizinkan kalian berdua untuk menghadiri negosiasi ini? Benar, ini adalah CEO eksekutif baru yang kami rekrut. Chen Ming. Senang bertemu. Senang bertemu. Anak ini terlihat tidak punya banyak akal, nanti saat negosiasi dimulai. Aku akan langsung menawarkan harga yang sangat rendah untuk memberinya pelajaran. Anak ini tersenyum, sangat menyeramkan, jangan-jangan dia. Dia tahu apa yang aku pikirkan. Baiklah, karena kedua pihak sudah hadir. Mari kita mulai negosiasi. Kontrak dari Boskin. Setelah kami pelajari, kami sangat berharap dapat bekerja sama dengan grup Kinyun setelah berdiskusi dengan kantor pusat grup Margo selama beberapa hari. Saat ini selain persentase cashback, klausul lainnya sudah tidak ada keberatan lagi. Karena kita semua orang yang belak-belakan, aku akan langsung to the pen. Grup Kinyun kami hanya bisa menerima percentage cashback minimal 20%. 20%? Tidak realistis. Selain grup Kinyun di dalam negeri, Ada banyak perusahaan lain yang sedang bernegosiasi dengan grup Margo. mereka lebih tulus dan menawarkan syarat yang lebih menarik. Grup Kinyun kami adalah operator anggur premium. Di dalam negeri, kami memiliki 3.000 mitra kerja, baik dalam jumlah maupun kualitas. Tidak ada perusahaan lain yang bisa menandingi. Boskin benar, jika tidak, kami tidak akan duduk di sini, haha. Lalu apa maksud grup Margo? Berapa penawaran mereka? Setelah kami evaluasi secara menyeluruh, berdasarkan keinginan kantor pusat grup Margo, asalkan grup Kinyun membeli anggur minimal 30 juta botol per tahun, persentase cashback-nya bisa diberikan 10%. Apa? Sebelumnya minimal pembelian tahunan adalah 10 juta botol dengan cashback 15%. Sekarang minimalnya naik, cashback-nya malah turun. Atas dasar apa? Hah, Boskin, ini adalah harga paling masuk akal yang kami berikan setelah pertimbangan matang dan evaluasi menyeluruh. Tidak, aku tidak setuju. Batas bawahku tidak boleh kurang dari 15%. Waduh, sudah jam 5. Chen Ming, aku memintamu datang untuk bernegosiasi. Kamu santai banget, sampai bisa tidur di sini. Kukira kamu jago negosiasi. Ternyata cuma abal-abal, sepertinya. Mengambil alih grup Kinyun bukan masalah. Maaf, semuanya. Semalam aku tidur terlalu larut. Gimana? Sudah sampai mana bicaranya? Minimal 30 juta botol, diskon 10%. Kamu setuju? Setuju apanya? Kemarin kita sudah sepakat apa? Oh, 30%? Oh iya, 30%. Haha, 30%, kayaknya kamu belum sadar sepenuhnya. Masih di alam mimpi, ya? Hahaha. Chen Ming, jangan terlalu memalukan. Kamu tahu apa artinya 30%? Grup agen paling tinggi sekalipun di dunia paling cuma dapat 25%. Ah, namanya juga negosiasi. Aku kasih harga tertinggi dulu, baru kita tawar-menawar pelan-pelan. Hahaha. Kira-kira di Pacer ya? Bisa tawar-menawar pelan-pelan.
Boss Chin, Rob Chinyon. Perusahaan sekelas ini kok mengirim orang yang tidak berpengalaman. Untuk negosiasi, kalian tidak menghormati kami. Benar-benar tidak menghormati. Bukan, dengarkan dulu penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Kalau tidak serius, sepertinya tidak perlu dilanjutkan. Jangan, ini salahku. Aku setuju dengan proposal kalian. 10% ya. Boskin, kalau harganya sudah segini ini, sudah mempekerjakanku, berarti aku yang berwenang. Dalam negosiasi ini, Boskin, maksudnya apa ini? tidak ada maksud apa-apa. Oh iya, bukannya kalian mau pergi? Pintunya di sana, silakan. Boss Chin, inikah cara grup Kinyun memperlakukan tamu? Guru Liu, jangan marah. Chen Ming baru pertama kali kerja. Belum tahu aturan. Sudah kukatakan, aku yang berwenang dalam negosiasi ini. Di tempatku, aku yang menentukan. Chen Ming, jangan keterlaluan. Sepertinya negosiasi ini gagal, ya? Kalau begitu, tidak usah diantar. Kata-kata yang terucap tidak baik, lebih baik kita semua mengurangi bicara. Tujuan kita semua sama, ingin mencapai kesepakatan. Untuk negosiasi ini, begini saja, kami akan mundur selangkah lagi. Diskonnya jadi 15%. Baik, 15%. Kita langsung tanda kontrak sekarang. Hai PH, tunggu dulu. Kalau tadi kalian bersikap seperti ini, aku mungkin bisa memberi konsesi lebih. Tapi sekarang sudah terlambat, 30%, tidak boleh kurang sedikit pun. APA, kamu bermimpi di siang bolong? 30%? Isu industri anggur, belum pernah ada sebelumnya. Hai PH, belum pernah ada. Kenapa? Aku tidak bisa jadi yang pertama. Ada apa dengan anak ini? Bangun tidur langsung pintar. Bos Kim, di sini wewenang tertinggi saya. Hanya bisa memberi 20%. Ini batas saya. Kalau mau kita lanjut. Kalau tidak, saya benar-benar minta maaf. Baik, sudah melebihi ekspektasi. 20%. Aku setuju. Setuju kamu tidak ada gunanya. Aku yang harus setuju. 30%. Tidak boleh kurang sedikit pun, sudah kubilang. Kamu. Bos Chen, kamu tidak bisa seperti ini. Negosiasi itu seperti jual beli, harus ada timbal balik. Kami tidak bisa terus mengalah, kamu juga harus mengalah, bukan? Maaf, aku seperti bidak catur yang sudah menyeberang. Tidak bisa mundur lagi. Kalau begitu tidak usah bernegosiasi. Ini mana? Kamu. Kita sudah membuat janji militer. Harus dapatkan grup Kinyun. Tapi tawarannya terlalu tinggi. Wewenang tertinggi kantor pusat. Hanya 25%. Kalau memberi harga ini, kita tidak untung. Apalagi 30% yang dia minta. Dapatkan dulu, baru bicara. Aku akan pura-pura menelepon, kembali dengan 25%. Lebih dari itu, kita tidak akan bernegosiasi lagi. Boss Chan, ini. Aku akan menelepon dulu, minta persetujuan kantor pusat. Aku hanya memberi waktu 5 menit. Aku ada acara jam 6. Chen Ming, 20% sudah mencapai ekspektasi. Tenang saja, pasti berhasil. Boss Chan, Boss Chin. Sudah aku minta persetujuan kantor pusat. Kami bisa memberi maksimal 25%. Lebih dari itu, benar-benar tidak bisa. Baik, 25%-nya 25%. Siapa yang tidak tanda kontrak, dia pengecut. Baiklah, kalau Boskin sudah setuju. Aku tidak akan memaksakan. Baik, kerjasama yang menyenangkan. Sebenarnya aku bisa dapatkan 30%. Apa? 5% itu selisih ratusan miliar. Kenapa kamu tidak bertahan sedikit lagi? Aku tidak bertahan, kamu sendiri yang tidak sabar. Maaf, aku yang jadi bebanmu. Aku mikir, orang seperti kamu bisa bikin perusahaan sebesar ini, berarti dunia ini cuma panggung sandiwara besar, nggak ada yang salah sama sekali. 25% itu udah tinggi banget, jangan serakah lagi. Hari ini benar-benar membuka mataku. Aku salut banget sama kamu. Udah, jangan muji-muji. Bicara yang benar. Gimana bayaran kali ini? Dari 10% jadi 25%, mau berapapun nggak masalah. Gini, aku kasih kamu cek, isi nominalnya sesuka kamu. Aku nggak mau uang, aku mau negosiasi ini. 1% dari semua keuntungan, terus bantu aku daftarin perusahaan farmasi. Uang nggak masalah, tapi kenapa perusahaan farmasi? Kakek nenek, ya? Mama. Mama. Lo, Papa, Mama nggak kuat lagi. Cepat selamatin Mama. Mama.
Xuan, jangan nangis. Papa segera sampai. Mama, Ada APA? Istriku sakit. Ayo, naik mobilku. Aku antar kamu. Ayo. Sayang, Mama, sayang, kuat ya, sayang. Mama. Tahan ya, sayang. Dok, istriku kenapa? Tunggu aku. Istriku kenapa? Maaf Tuan Chen, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudnya gak bisa berbuat apa-apa? Dia sakit apa? Ini penyakit langka, kematian sel otot jantung tersembunyi. Atau disebut juga sindrom hati yang sepi. Ini penyakit khusus, kematian terprogram. Sel otot jantung. Saat pasien mengalami gejolak emosi ekstrim atau stres fisiologis, jalur sinyal akan langsung aktif. Dalam 24 jam, 90% sel otot jantung mati bersamaan. Jantung berhenti dan nggak bisa disadarkan lagi. Maaf. Dengan teknologi medis sekarang, nggak bisa disembuhkan. Gak mungkin. Ulangi. Maaf, dengan teknologi medis sekarang, nggak bisa disembuhkan. Lagi. Dengan tingkat teknologi medis saat ini, tidak bisa disembuhkan. Coba lagi. Tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Dokter. Saya punya uang, saya mohon, selamatkan istri saya. Saya akan berikan semua uang saya, dia sudah bersama saya selama 10 tahun. Tidak pernah merasakan hari yang baik, saya mohon, tolong bantu saya. Tolong selamatkan dia, saya mohon. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Mungkin 50 tahun lagi, teknologi bisa mengedit gen. Mengembangkan obat khusus, tapi dengan teknologi medis saat ini. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu sebentar. Kamu bilang, 50 tahun lagi. Bisa mengembangkan obat khusus, ya? Dengan kecepatan perkembangan teknologi saat ini, 50 tahun lagi, pasti tidak ada masalah. Tapi saat itu, sudah tidak berguna lagi. Baik. Saya mengerti, dokter, terima kasih, terima kasih. Ah, Kemarin masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba tidak bisa? apa kalian salah? Kakak saya bagaimana mungkin? Bisa sakit parah? Kamu perawat ngomong apa sih? Panggil dokter ke sini. Dokter seharusnya sudah berbicara dengan keluarga ini. Ada apa? Tanya Ken padanya. Chen Ming. Dokter bilang apa padamu? Diam saja ngapain? Bicara dong. Dokter bilang, Jia mungkin tidak bisa bertahan sampai malam ini. Ebio. Chen Ming. Apakah saya akan mati? Saya sudah mencoba berkali-kali. Saya sudah melintasi banyak garis, tak terhitung. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu. Saya sudah berusaha keras, tapi saya benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Maafkan saya. Maafkan saya. Bukan salahmu. Baru saja hidup mulai membaik. Saya malah tidak bisa. Jangan menangis, sayang. Melihat kamu begitu bersemangat. Saya pun mati tanpa penyesalan, kan? Maafkan saya. Aku tidak bisa menemanimu dan Xuan. Kamu harus lebih baik padanya di masa depan. Jangan menangis. Jika ada kehidupan berikutnya, aku akan memilihmu lagi. Cepat. Sayang, aku mencintaimu. Kamu bilang apa? Aku bilang aku mencintaimu. Ulangi sekali lagi. Sayang, aku mencintaimu. Jija. Kui. Ayah, aku rindu ibu.
50 tahun kemudian. Fusi berhasil. Pak Chen berhasil. Tingkat kecocokan fusi. Sempurna. Baik, cepat buat produk jadi. Aku ingin melihatnya dalam 1 jam. Pergi. Mengerti. Sayang. Aku berhasil. Tidak akan ada yang membawamu pergi lagi. Tunggu aku. Chen Ming. Apakah aku akan mati? Tuan yang terhormat, karena sistem telah bekerja dengan beban tinggi selama bertahun-tahun. Sekarang sudah tidak bisa menahan lagi. Anda hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk kembali ke masa lalu. Gunakan dengan bijak. Pak Chen. Sampel obat untuk penyakit kesepian hati sudah jadi. Saat ini bahan bakunya tidak banyak, hanya cukup untuk 1 dosis. Keluar. Baik. Peringatan, jika Anda tetap memulai proses kembali, lubang waktu 50 tahun akan sepenuhnya menelan hidup Anda. Setelah kembali berhasil, Anda hanya memiliki 10 menit terakhir. Apakah Anda yakin ingin kembali? Aku yakin. Diam saja ngapain? Bicara dong. Berhasil? Aku berhasil. Apa yang berhasil? Kakak ipar bilang apa? Ayo kita pergi lihat, bilang apa sih? Chen Ming, kamu ngapain? Chen Ming. Apakah aku akan mati? Sayang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Chen Ming. Kakak ipar. Ini apa yang kamu berikan ke kakakku? Qiang Zi. Sebentar lagi kakakmu akan bangun. Tolong aku. Berikan surat ini padanya. Ayah. Apa ibu sudah lebih baik? Ibu baik-baik saja. Ayo. Xuan. Ayah sayang kamu. Ayah. Chen Ming, tolong. 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 Ayah. Bukankah aku sudah mati? Kak, ini surat dari kakak ipar untukmu. Di mana Chen Ming? Di mana Chen Ming? Sayang, saat kau baca surat ini, semoga kau dalam keadaan baik. Saat kau baca surat ini, aku yakin
Penyakit jantungmu sudah sembuh. 50 tahun lalu, aku kembali ke masa lalu. Berkali-kali, tapi aku tak bisa mengubah masa depan di mana kau meninggal. Karena dengan tingkat pengobatan saat itu, sangat mustahil menyembuhkan penyakit jantung. Tanpamu, hari-hariku terasa sangat lama. Aku sangat ingin mati untuk menyusulmu. Tapi aku tak bisa. Satu-satunya penyesalanku dalam hidup ini, Chen Ming, adalah tak memberimu hidup yang layak. Aku brengsek, egois. Membuatmu menderita dan sedih. Aku harus mengubah masa depan ini. Aku harus menyelamatkanmu. Tak peduli apapun pengorbanannya. Kemudian, aku hidup sendirian selama 50 tahun. Dengan kekuatan kembali ke masa lalu, aku membaca semua buku pengobatan di dunia. Tak ada yang mau mendanai. Aku cari uang sendiri. Tak ada yang mengajariku, aku belajar sendiri. Akhirnya aku berhasil. Tapi kembali ke masa lalu. Selama 50 tahun, akan membuat sistem benar-benar hancur. Dan aku akan menghadapi konsekuensi dari perjalanan waktu. Tapi aku tak menyesal. Hidupku sudah tak ada penyesalan. Aku meninggalkan sejumlah uang untukmu di Zhangli. Sekitar 1 miliar. Cukup untukmu dan cuan-cuan. Hidup sejahtera selamanya. Jangan khawatir. Aku sayang kamu. Chen Ming. Aku tak akan biarkan kau mati. Bangunlah. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Chen Ming. Chen Ming, kumohon. Kumohon, lihatlah aku. Lihatlah aku sekali lagi, Chen Ming. Bangunlah, ya.